Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, terima kasih sudah klik video ini. Sebelum lanjut membahas gibberellin H2O2 atau hidrogen peroksida, saya ucapkan terima kasih sudah sedia menonton channel yang sederhana ini. Semoga bermanfaat. Oke, kita lanjutkan. Saya mau sharing tentang hidrogen peroksida yang akhir-akhir ini banyak digunakan di dunia pertanian. Sebenarnya hidrogen peroksida ini sudah lama digunakan untuk membersihkan baju-baju kotor, mencuci piring-piring kotor di rumah sakit, kemudian di restoran-restoran besar, kemudian di pabrik roti. Intinya untuk antiseptik dan juga menghilangkan bakteri-bakteri yang buruk bagi kesehatan manusia. Nah, sekarang hidrogen peroksida ini banyak digunakan di dunia pertanian. Di beberapa unggahan baik di media sosial ataupun di video-video yang sering kita tonton di YouTube dan lain sebagainya, banyak praktisi juga yang menganjurkan untuk menggunakan hidrogen peroksida. Yang pertama, dari segi efektivitas ternyata dilihat-lihat memang manjur ya untuk mengendalikan bakteri patogen, terutama virus-virus. Nah, ini virus-virus yang tidak tahu apa ini jenisnya karena petani ini kan terbatas, tahu-tahu ya mengkerut saja, tahu-tahu daunnya dimakan ulat atau dimakan sesuatu yang tidak terlihat, tahu-tahu sudah kering pohonnya, tahu-tahu daunnya sudah kuning dan meranggas. Maka penggunaan hidrogen peroksida ini lantas dianggap dan dinilai paling efektif dengan harga yang murah, kemudian dosis yang rendah juga. Lahan menjadi aman dari bakteri patogen. Namun akses lain yang juga harus dipikirkan, ternyata hidrogen peroksida ini karena ringan, dia menjadi mengangkut semuanya ke atas, ya menguap bersamanya. Jadi hidrogen peroksida itu mudah sekali menguap. Sekali menguap maka bakteri-bakteri bukan hanya bakteri yang baik yang diangkut ke udara, ternyata bakteri yang jahat dan yang baik semuanya diangkut. Jadi yang jahat diangkut, yang baik pun diangkut. Nah, ini adalah kekurangannya. Tentu kalau seandainya bakteri jahatnya saja yang dibawa naik dan dihilangkan, dihancurkan atau apalah yang namanya, tentu itu untung. Tapi ini kan tidak. Justru bakteri yang baiknya pun ikut terangkat. Maka dengan demikian tentu kekurangannya ya tanah menjadi miskin dari mikroorganisme atau unsur hayati yang berguna bagi tanaman. Contohnya mungkin ada bakteri yang bisa melarutkan fosfat, kan terangkat semua jadi tidak ada. Ada juga yang bakteri yang disebut penambat nitrogen, kalau diangkat oleh gara-gara pemberian hidrogen peroksida itu ya jadinya tidak ada juga di lahan. Otomatis setelah penggunaan hidrogen peroksida ini semuanya harus ditambahkan kembali ke lahan, dan itu tidak langsung diserap juga ya. Ketika ada sisa-sisa atau residunya ada di situ, si residu hidrogen peroksidanya masih ada di lahan, kita tambahkan misalkan bakteri baik ya, baik itu dari E4 misalkan atau M11 atau M21 atau dekomposter yang lain atau dari fungi yang baik, contohnya adalah misalkan trichoderma ya. Jadi itu tidak langsung diserap, istilahnya ada trauma di situ ya bagi mikroorganisme ketika masih ada residu H2O2. Sebenarnya ini untuk menambahkan mikroorganisme atau organ hayati yang baik itu kan juga butuh dana juga gitu ya, butuh waktu juga kan, tidak langsung. Nah, jadi di sisi baik dan buruknya kita harus pikirkan. Ya, adakah cara lain? Ya ternyata banyak.
solusi yang telah diberikan oleh para praktisi dan ahli pertanian, ya salah satunya adalah dengan meningkatkan daya tahan tanaman biar tidak mudah terserang bakteri atau virus. Nah, caranya adalah pertama dengan mengkondisikan lahan itu berada pada posisi kaya akan unsur hayati, kaya unsur hara, dan kaya akan bahan-bahan organik yang nantinya akan diolah oleh bakteri-bakteri atau mikroorganisme atau agen hayati yang masih ada di dalam tanah itu. Nah, jadi lebih baik kita lebih bijak kalaupun mau menggunakan sesuai dosis atau dosisnya rendah saja. Ya, karena lama-kelamaan kan bisa saja ada ekses lain, baik itu kesehatan atau dampak lingkungan yang lainnya. Karena kan ini ya, seperti pencuci ya, itu hidrogen peroksida ini. Dan ini awalnya bukan untuk dunia pertanian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.